Mengapa Venezuela bukan mangsa terakhir Trump? Setelah menggelandang Maduro, Trump dengan pongah menyebut beberapa nama negara yang akan dijadikan sebagai sasaran atau mangsa berikutnya dari watak predatorik negara kapitalis imperialis seperti Amerika. Di antara nama yang disebut adalah Greenland, Kolombia, Iran, Meksiko, dan juga Kuba. Apa yang sesungguhnya akan mungkin terjadi? Pertama, Greenland, Amerika Serikat sudah memiliki pangkalan militer di Greenland, pangkalan luar angkasa Pitufik, tetapi Trump menginginkan seluruh kawasan tersebut. Kita membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional, katanya kepada wartawan seraya mengklaim bahwa wilayah tersebut dipenuhi kapal-kapal Rusia dan Cina di mana-mana. Pulau Arktik yang luas itu bagian dari kerajaan Denmark, terletak sekitar 3.200 km di timur Laut Amerika. Pulau ini kaya akan mineral langka yang sangat penting untuk produksi ponsel pintar, kendaraan listrik, dan juga peralatan militer. Saat ini produksi mineral langka Cina jauh melebihi produksi Amerika Serikat. Greenland juga menempati posisi strategis utama di Atlantik Utara, memberikan akses di lingkaran Arktik yang semakin penting. Seiring mencairnya es kutub dalam beberapa tahun mendatang, rute pelayaran baru diperkirakan akan terbuka. Upaya Amerika untuk merebut Greenland akan menimbulkan konflik dengan anggota NATO lainnya yang kemungkinan besar akan membahayakan aliansi tersebut. Yang kedua, Kolombia. Hanya beberapa jam setelah operasi di Venezuela, Trump memperingatkan Presiden Kolombia Gustavo Petro untuk hati-hati. Kolombia, tetangga Venezuela di sebelah barat, memiliki cadangan minyak yang besar dan merupakan produsen utama emas, perak, zamrud, platinum, bahkan juga batu bara. Negara ini dituduh sebagai pusat utama perdagangan narkoba di kawasan tersebut, terutama kokain. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Petro pada bulan Oktober dengan mengatakan bahwa ia membiarkan kartel berkembang. Ketika ditanya apakah Amerika akan melakukan operasi yang menargetkan Kolombia, Trump menjawab, kedengarannya bagus bagi saya. Secara historis, Kolombia telah menjadi sekutu dekat dalam perang Washington melawan narkoba, menerima ratusan juta dolar setiap tahunnya dalam bentuk bantuan militer untuk melawan kartel. Tapi jangan lupa, dalam dunia kapitalis tidak ada kawan yang sejati. Ketiga, Iran. Iran saat ini menghadapi protes anti pemerintah massal, dan Trump memperingatkan semalam bahwa pihak berwenang di sana akan dihantam sangat keras jika lebih banyak demonstran yang tewas. Kami mengawasinya dengan cermat. Jika mereka mulai membunuh orang-orang seperti yang telah mereka lakukan di masa lalu, saya pikir mereka akan dihantam sangat keras oleh Amerika Serikat, kata Trump kepada wartawan di Air Force One. Iran secara teoretik berada di luar cakupan yang didefinisikan dalam doktrin Donro, tetapi Trump tetap saja sebelumnya mengancam rezim Iran dengan tindakan lebih lanjut setelah menyerang fasilitas nuklirnya pada tahun 2025 yang lalu. Media Amerika Serikat melaporkan bahwa Netanyahu mengangkat potensi serangan baru terhadap Iran pada tahun 2026. Keempat, Meksiko. Kebangkitan Trump ke tampuk kekuasaan pada tahun 2016 ditandai dengan seruan untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan selatan dengan Meksiko. Pada hari pertama kembali dia menjabat pada tahun 2025, dia menandatangani perintah eksekutif untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Ia sering mengklaim bahwa otoritas Meksiko tidak melakukan cukup banyak untuk menghentikan aliran narkoba atau imigran ilegal ke Amerika Serikat. Trump mengatakan dia telah menawarkan untuk mengirimkan pasukan Amerika ke Meksiko untuk memerangi kartel. Tetapi Presiden Claudia Sheinbaum secara terbuka menolak tindakan militer Amerika apapun di wilayah Meksiko. Yang kelima, Kuba. Negara kepulauan ini yang terletak hanya 45 km di selatan Florida telah berada di bawah sanksi Amerika Serikat sejak awal tahun 1960-an. Negara ini memiliki hubungan dekat dengan Venezuela di bawah kepemimpinan Nicolas Maduro yang dilaporkan memasuk sekitar 30% minyak Kuba sebagai imbalan atas dokter dan tenaga medis yang melakukan perjalanan ke arah sebaliknya. Dengan kepergian Maduro, Havana, Kuba bisa terekspos jika pasokan minyak runtuh. Trump mengatakan pada hari Minggu bahwa intervensi Amerika Serikat di sana tidak diperlukan karena Kuba siap untuk jatuh.
Saya rasa kita tidak perlu melakukan tindakan apapun, katanya, sepertinya negara itu akan jatuh. Saya tidak tahu apakah mereka akan bertahan, tetapi Kuba sekarang tidak memiliki pendapatan tambahnya. Mereka mendapatkan semua pendapatan mereka dari Venezuela, dari minyak Venezuela. Semua negara tersebut secara kalkulasi politik dan kapabilitas militer semuanya di bawah Amerika. Maka menjadi urgen keberadaan kekuatan negara adidaya baru yang mumpuni, baik dari segi kekuatan ideologi, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, dan kekuatan militer yang akan menghentikan kebiadaban dan kejahatan Amerika. Jawaban itu sesungguhnya ada di dalam Islam dan kaum muslimin yang bangkit. Paham sampai di sini? Salam melek politik.